Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ahibati fillah rahimana rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini mengawali tahun 1444 Hijriah, alhamdulillah, di tanggal kedua ya, tanggal 1, tanggal 2, alhamdulillah. Fa bi ni'matihi tatimmu shalihat, maka dengan karunia Allah, dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah berikan usia, Allah berikan kesempatan kita di tahun yang baru ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita, berikan keselamatan kepada kita dan keamanan serta keimanan seperti yang banyak dahulu disampaikan oleh beberapa para sahabat yang dinukilkan mauquf kepada mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap akhir, bahkan bukan hanya akhir tahun tapi akhir bulan tentunya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memasuki dan meninggalkan bulan yang telah lalu dan yang akan datang, meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, mauquf kepada para sahabat, tapi dikatakan para ulama marfu, ya, dihukumi hukum marfu kepada Rasul. Ya, di antara yang marfu, ya Allah, jadikanlah bulan atau tahun yang akan datang ini adalah tahun yang aman dan penuh dengan keimanan, keselamatan, dan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah meridhai kita semua, juga Allah jauhkan dari gangguan syaitan di antara athar yang dinisbatkan kepada beberapa para sahabat. Nah, ikhwata iman rahimana rahimakumullah, maka kita pun secara lisan, secara doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tahun yang telah berlalu semoga menjadi bekal ketika itu baik dan dijadikan sebagai bahan untuk bertaubat, untuk istighfar kepada Allah ketika itu buruk. Ya, seperti yang Allah firmankan mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsun ma qaddamat, dan sebaiknya, seharusnya, seyogyanya jiwa kita, ya, diri ini untuk melihat apa yang telah berlalu. Dan di sana Allah katakan wattaqullah, bertakwa. Para ulama di antaranya mengatakan kita bertakwa terhadap apa yang telah berlalu. Ya, di antara cara kita bertakwa kepada sesuatu yang telah berlalu dengan satu caranya, apa? Bertobat. Ya, bertobat. Itu adalah gambaran takwa kita kepada Allah terhadap sesuatu yang telah berlalu. Itu. Ya. Jadi dosa yang sudah kita lakukan, kesalahan yang sudah kita kerjakan, bagaimana takwanya? Kan nggak mungkin kita meninggalkan lagi ketika sudah berlalu ataupun mengerjakan, karena takwa kan mengerjakan dan meninggalkan. Nah, di antara yang disebutkan para ulama kita bertakwa terhadap yang sudah berlalu adalah dengan bertaubat. Seperti itu. Kemudian pada akhir ayatnya Allah katakan lighadin wattaqullah, dua takwa. Yang pertama takwa untuk yang telah berlalu dengan bertaubat. Yang kedua takwa kembali, Allah katakan bertakwalah kalian kepada Allah terhadap lighad, terhadap sesuatu yang akan datang. Bagaimana takwa terhadap yang akan datang? Tentu dengan berbuat baik, dengan beramal soleh.
Caranya bagaimana? Diniatkan dari sekarang, ya, diplanningkan, direncanakan segala sesuatu yang akan kita kerjakan dari kebaikan. Muntayamah badai umroh di aina niat umroh narik tanggal sabaraha. Niat mau berangkat haji tahun berapa? Niat mau bersegera dalam sholat tidak menanti-nanti, diniatkan dari kapan? Niat bersilaturahmi memperbanyak kepada keluarga, ditargetkan. Itu adalah salah satu bentuk kita bertakwa kepada Allah terhadap sesuatu yang akan kita kerjakan. Gitu. Walaupun secara umum yang Allah maksudkan lighadin di sini adalah kita persiapkan bekal untuk negeri akhirat. Itu umumnya. Tapi ketika kita turunkan, kita praktekkan, aplikasikan untuk kita sekarang, ya, melihat apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi, maka dua tadi yang sudah berlalu kita taubati untuk yang salah-salah, dan kita rencanakan untuk yang akan datang dengan mempersiapkan berbuat baik dan beramal soleh. Nah, itu mukadimah kita ketika kita sekarang sudah memasuki bulan Muharram yang mulia ini, termasuk bulan yang Allah muliakan 3 berturut-turut di bulan terakhir, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sekarang. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan di pagi yang berbahagia ini pada pembahasan kita di kitab Riyadhus Shalihin dalam kitab Al-Adab. Kita masuk kepada adab berikutnya setelah pertemuan lalu kita sampaikan tentang adab ketika berangkat kemana? Ke masjid, ya, as-sakinah wal waqar, ya, kemarin disampaikan tentang adab tenang, tumakninah ketika berangkat sholat, seperti itu, ya, tidak boleh istijal. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita murojaah sedikit yang masih lupa. Ya, diingat-ingat, buka catatannya. Baik, kemarin disampaikan oleh seorang ulama salaf, Hatim Al-Asam, yang menyampaikan tentang kita tidak boleh rurusuhan, tergesa-gesa, ya, karena tergesa-gesa bagian dari syaitan, perbuatan syaitan. Al-ajalatu minasyaitan. Nah, akan tetapi ada pengecualian kemarin disampaikan, ada kalau tidak salah 5. Ya, ada 5 pengecualian yang kita boleh untuk bersegera, boleh untuk tergesa-gesa, tapi tentunya tergesa-gesa dengan tertib. Baik, yang pertama, siapa yang mau menyebutkan? Menikahkan istri, menikahkan seorang putri yang sudah balik. Baik, ini yang pertama. Jadi kalau ada kita memiliki putri yang sudah balik dan sudah siap menikah, jangan tunggu nanti, segera carikan jodohnya. Tapi kalau belum ada, bersabar. Apalagi kalau sudah ada jodohnya, sudah ada teman dekatnya, sudah, nggak usah lama-lama, nggak usah memikirkan belum ada pekerjaan tetap, belum punya rumah nanti, ya, karena janji Allah Subhanahu Wa Taala, in takunu fuqara yughnihumullah. Andai kalian dalam badan fakir dan kalian hendak melaksanakan berlangsung pernikahan, yughnihumullah, Allah yang akan memberikan kecukupan. Jangan takut, seperti itu. Dan banyak pengalaman, mungkin antum juga merasakan bagaimana ketika lajang dan ketika setelah menikah. Bisa keneh ngumpul gentos nikah daripada bujang. Laras Pak? Iya, laras ya. Itu kalau sedang sendiri, gaji besar pun sok leungit ka mana gitu ya. Tapi kalau sudah menikah, sedikit pun bisa terkumpul berkah insyaallah. Seperti itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, menyegerakan satu-satu, menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Oke, ini yang kedua. Jadi kalau sudah ada yang meninggal di antara kita, sudah sampai ajalnya, maka untuk segera diurus jenazahnya, segera dimandikan, segera dikafani,
segera disolatkan dan segera dikuburkan. Itu yang sunnah. Ya. Berikutnya, ketiga, ya, membayar hutang lamun aya. Ya, segera melunasi hutang apabila sudah ada. Ketika belum ada, bayar pakai apa? Tapi ini penyakit betul, seperti kita sampaikan kemarin, kita tuh sudah ada nih untuk bayar hutang, tapi karena terpikir, Bapak Haji mana loba ieu hartos nak kedewe. Ya. Atau ini ada kebutuhan lain padahal tidak mendesak ya, gitu. Tapi kadang tadi syaitan itu memang untuk memperlambat gitu. Jadi ketika sudah ada untuk bayar, segera dibayarkan, tidak boleh dinanti-nanti. Itu ketiga. Keempat, tipali kiri ibu-ibu, menjamu tamu, ya. Jadi apabila ada tamu datang, segera dijamu walaupun hanya segelas air, ulah diantep, jangan dibiarkan. Ya, tamu dipayun ya di depan, culang cileng, tidak dipersilahkan masuk, gitu ya, atau tidak ditemani di depan, gitu. Itu tidak boleh. Segera layani, segera muliakan ketika datang tamu, segera dijamu walau hanya segelas air putih, seperti itu. Yang kelima, bertaubat, ya. Ketika kita berbuat dosa, setelah melakukan salah, ingat Allah, segera bertaubat, ya. Segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 hal ini tidak boleh dinantikan, segerakan, ya. Karena andai dinantikan itu akan menjadi berbahaya, ya, waliyadzubillah. Baik. Ikhwata iman rahimakumullah, kita lanjutkan di pagi menjelang siang ini masih di bab tobat kitab bab adab, kitab adab dalam kitab Riyadhus Shalihin karya, ya, yang terkenal karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Bab ikramid dhaif, ya, bertepatan dengan tadi yang disebutkan, salah satu yang harus disegerakan adalah dengan menjamu tamu, memuliakan tamu. Kita masuk di bab ikramid dhaif. Bab memuliakan tamu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, surah Az-Zariyat ayat 24 ila 27, pada surat Az-Zariyat. Hal ataka hadithu baiti Ibrahim al-mukramin id dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Baik, ini adalah salah satu contoh yang dilakukan oleh salah seorang nabi yang mulia, salah seorang rasul yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagaimana memberikan contoh ketika menyambut tamu, memuliakan tamu. Dan Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya yang mulia, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Dikatakan bagian dari keimanan. Kemudian masih dalam hadis yang sama Rasul juga menyampaikan, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu. Ada tambahannya, nanti kita jelaskan bersama. Baik, dalam kita memuliakan tamu, 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita sebagai ahlul bait, sebagai yang punya rumah, sahibul bait. Yang kedua, ada orang yang bertamunya, di mana keduanya harus memiliki adab. Sebelum kita nanti ceritakan kisah Nabi Ibrahim dan beberapa kisah Nabi Lut bersama kaumnya nanti. Nah, 2 hal yang perlu kita perhatikan tadi, adab kita yang punya rumah, sahibul bait. Yang kedua, adab orang yang bertamunya. Baik, yang pertama, untuk adab yang punya rumah terlebih dahulu. Ya, yang pertama, untuk adab orang yang memiliki rumah atau sahibul bait, ya, maka hendaknya ahlul bait ini ketika ada seorang tamu, ya, maka dia harus
membukakan pintu. Ya, harus membukakan pintu. Dan harus diyakini bahwasanya ketika kita menyambut tamu ini adalah bagian dari iman. Ya, jadi sebelum dari awal sampai akhir, dari membukakan pintu sampai menutup pintu kembali nanti ketika pergi, yakinlah ketika kita menyambut tamu ini adalah bagian dari iman. Bahkan dikatakan bagian dari kesempurnaan iman. Jadi niatkan ada tamu itu adalah sedang ibadah. Itu. Nah, ini yang paling pokok. Jadi yang paling pokok adab bagi sahibul bait adalah kita ini ibadah. Ya, jadi ulah cek orang Sunda. Nah, cek orang Sunda mah. Ya. Tamu teh ada yang ingat? Tamu itu suka disebut apa? Sema. Lupa sema. Apa sema? Ngahesekeun anu diimah. Menyusahkan sahibul bait itu. Dilayani ini, layani itu, antar ke sini, antar ke sana gitu ya. Kalau kita sudah memahami tamu itu sema, bukan bait, wah itu sudah bahaya. Ya. Kita temani harus, dijamu harus, tapi tidak berpahala. Kenapa? Dalam hatinya sudah tidak suka ngahising di imah-imah ya. Menyusahkan yang ada di rumah. Wah, gitu. Padahal ini adalah salah satu syiar Islam, salah satu dari amalan Islam yang terbaik. Ya, dikatakan Rasul sebagai sempurna iman seseorang dengan memuliakan tamu. Bahkan dikatakan tidak beriman kepada Allah dan apa? Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, tidak sempurna imannya kepada Allah dan hari akhir. Ya, tidak sempurna keimanannya kepada Allah dan dengan surga dan neraka. Karena hari akhir itu di antara rangkaiannya akhirnya surga dan neraka. Begitu. Jadi tidak sempurna alias kurang iman seseorang ya kepada iman kepada Allah dan hari akhir ketika orang tersebut tidak memuliakan tamu. Gitu. Jadi yang pertama tadi adabnya, sebelum tadi membukakan pintu, maka kita harus meyakini ini adalah ibadah. Ketika ibadah berarti dilakukannya harus dengan penuh keikhlasan, sing ikhlas. Ya. Sing ikhlas. Jangan merasa berat, terbebani, walaupun kadang berat gitu kan. Tapi yang namanya ibadah, dan memang berat ibadah mah. Sholat memang gak berat sholat. Zakat memang tidak berat ya, walaupun itu sudah wajib ya zakat. Ketika mengeluarkan, kalau mengeluarkannya 1.000, 2.000, besarnya 100.000 mungkin enteng. Ketika zakatnya sudah sampai 100 juta lebar mah nyaah, sayang lebar, wah bisa buat beli ini lagi, mobil lagi, walaupun sudah banyak hartanya, itu tetap ya, itu berat. Itulah ibadah. Maka harus dengan penuh keikhlasan. Baik, itu yang pertama. Jadi harus ikhlas, yakin itu adalah ibadah. Itu untuk unsurnya yang harus ada senantiasa. Baik, kita lanjutkan tadi untuk yang memiliki sahibul bait. Tadi membukakan pintu. Yang kedua ya menjawab salam. Ya, menjawab salam. Kemudian talaqatul wajhi, bermuka ceria, berseri-seri, ulah jamadud ya, buka pintu sambil tidak dilihat wajahnya, tunggul atau baut ya, tidak boleh. Dari awal pertemuan ketika membuka pintu itu sudah harus memperlihatkan kita tuh menyambut ya, bukan cemberut. Kemudian setelah mengucapkan salam, menjawab salam, kemudian bermuka ceria, tidak bermuka masam, mempersilahkan untuk masuk dan duduk. Ya. Jangan sampai kita lupa mempersilahkan duduk, karena nanti adab untuk yang bertamunya jangan duduk dulu sebelum dipersilahkan. Gitu. Maka untuk yang memiliki rumah, setelah mempersilahkan masuk, untuk memberikan tempat duduk. Jangan suruh nyari sendiri. Sudah masuk tinggalkan orang tuh ya ke belakang, jangan dulu. Sebelum kita ambil air, sebelum kita mengeluarkan kacang suuk, sebelum mengeluarkan surabi gitu ya,
suruh duduk dulu, dipersilakan untuk duduk, ya, supaya tenang dulu. Nah, setelah itu baru kita menjamu, itu adabnya. Setelah menjamu tadi ya minimal dengan air putih. Setelah menjamu maka berbicara dengan bahasa yang baik, bahasa yang lembut, baik. Dan yang terakhir untuk sahibul bait ini, ketika sudah lama di rumah berbicara, maka ketika hendak tamu itu pulang, kita antarkan sampai mana? Sampai rumah? Enggak, ya, diantarkan sampai depan pintu. Jadi mengantarkan tamu sampai depan pintu dan sampai dia berjalan pergi, itu adalah adab sahibul bait. Jadi tidak cukup hanya di dalam rumah kemudian kita langsung tutup pintu ujung mulai berangkat, itu tidak beradab, ya. Tapi kita ikut sampai luar pintu sampai tamu kita pergi, ya. Mun bisa mah dadah gitu ya. Di akhir itu menunjukkan adanya kehangatan hubungan seorang. Tidak salah ketika Rasulullah katakan al muslimu ma'al muslim, al mu'min ma'al mu'min kal jasadil wahid. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu anggota jasad, satu anggota badan, ya. Jadi dari awal sampai akhir pertemuan tersebut penuh dengan kehangatan keakraban, yaitu jangan sampai ketika seorang tamu meninggalkan rumah kita itu penuh dengan tanda tanya, penuh dengan, ya, sesuatu yang tidak memuaskan. Itu jangan sampai, ya, jangan sampai. Itu adab yang memiliki tamu, yang memiliki rumah. Kemudian yang kedua adalah adab orang yang bertamunya. Sebelum kita nanti jelaskan ayat dan hadisnya, adab untuk yang bertamunya ini cukup lumayan yang harus diperhatikan, ya. Yang pertama, niatkan kita bertamu untuk menjalin silaturahmi, menjaga tali persaudaraan, dan sering-seringlah berkunjung kepada yang betul-betul memiliki tali persaudaraan darah. Ini yang pertama, ya. Karena asal dari silaturahim adalah menjalin yang ada rahim, hubungan rahim dengan kita, ya, yang senasab. Berarti orang tua yang pertama harus kita rutinkan, ya. Kemudian kakak dan adik, bibi dan paman dan uak yang langsung ada hubungan rahim dengan kita, mertua dari istri kita. Kemudian setelah itu baru kaum muslimin, ya, baru kaum muslimin untuk menjalin tali silaturahmi yang dihubungkan dengan Nabi Adam dulu. Itu nanti, ya. Tapi itu harus dibangun terus. Jadi diniatkan untuk kita bertamu itu, niat pertamanya untuk menjalin tali persaudaraan kita. Karena dalam menjalin tali persaudaraan ini adalah salah satu bentuk yang diperintahkan Rasulullah SAW, ya. Bahkan termasuk juga dikatakan sebagai penyempurna keimanan seseorang, ya. Masih dalam rangkaian hadis yang tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyasil rahimahu. Lanjutan hadisnya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamu dan kemudian menyambung tali silaturahmi. Maka keduanya sama, baik yang menerima tamu atau yang kita bertamu, keduanya sedang beribadah. Jadi ibadah teh Pak Bu, sanes di masjid wae, sanes misalkan di madrasah wae. Yang namanya ibadah ketika itu Allah perintahkan, Rasul perintahkan, baik itu di rumah, di masjid, di pasar, di jalan, maka itu adalah bagian dari ibadah. Ibadah itu sangat luas. Salah satunya adalah bertamu dan menerima tamu. Baik, itu adab untuk orang yang bertamu, niatkan untuk silaturahim, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika kita mau masuk maka harus izin. Nah, harus apa?
izin. Dan sekarang alangkah baiknya hari ini, ya. Hari ini lebih luas. Kalau dulu dikatakan izin itu yaitu di depan pintu izinnya, ya, depan pintu, yaitu dengan punten misalkan. Punten aya jalmi delebat assalamualaikum, itu ya, izin terlebih dahulu, ya. Kalau sekarang lebih mudah, bagaimana? Bisa janjian, ada handphone, ada WhatsApp, ya, ada SMS, ada telepon. Bahkan untuk hari ini, ya, kalau misalkan apa namanya, ketika kita mau bertemu, ya tadi mau bertemu itu bisa janjian dulu, ya, akhi, mohon maaf, ya, apakah besok tidak kemana-mana? Besok ingin bertemu, bolehkah kita bertemu? Bolehkah saya main ke rumah? Seperti itu, ya, izin terlebih dahulu. Atau minimal walaupun tidak dengan pesan, ya anggaplah ini masih zaman dulu, ya. Maka ketika masuk ke rumah yang akan kita bertamu kepadanya, tidak boleh langsung buka pintu, tapi izin dulu, ya, dengan cara tadi kalau bahasa mungkin punten, atau dengan cara mengetuk pintu. Ini adabnya, harus mengetuk dulu, jangan ambil gagang pintu dibuka, tapi harus izin dengan mengetuk pintu dan mengucapkan salam, ya, assalamualaikum. Nah, dalam mengucapkan salam pun ini sambil mengetuk pintu, maka ini pun ada batasannya, ya, batasannya yaitu 3 kali, ya, 3 kali batasannya. Dan ini pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Umar bin Khattab itu pernah didatangi oleh seorang sahabat yang lain. Sahabat ini sudah mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur, ketika Allah katakan bahwasanya ketika kita masuk seorang rumah seorang muslim harus apa namanya? Izin, yaitu dengan isti'nas, ya, dengan isti'dzan. Kemudian Nabi menjelaskan dengan supaya apa namanya? Mengucapkan salam dan meminta izin itu 3 kali. Tapi waktu itu Umar bin Khattab belum tahu, ya, belum mengetahui tentang izin itu harus 3 kali. Walaupun Umar sudah mengetahui masuk ke rumah orang itu harus izin. Nah, waktu itu sahabat yang mau masuk ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah 3 kali mengetuk, sudah 3 kali mengucapkan salam. Akan tetapi tidak dibukakan oleh Umar, maka segera kembali, pulang deui, yaitu kembali lagi. Umar kemudian dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku masih menunggu tamu yang tadi. Ketika dibuka pintu sudah tidak ada. Akhirnya dikejar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dikejar. Setelah dikejar disampaikan Rasulullah SAW memberikan perintah kepada kami atau memberikan nasihat kepada kami untuk izin memasuki rumah orang lain adalah dengan 3 kali. Barulah Umar kemudian memaklumi, oh gitu, ya, bahasa kita mah begitu, saya belum tahu. Akhirnya dia diterima untuk di rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu di antara adab untuk yang bertamu. Nah, kemudian untuk yang bertamu di antara adab berikutnya adalah ketika tadi sudah masuk izin mengucapkan salam, ya, kalau sudah 3 kali tidak dijawab, 3 kali tidak dibukakan pintu, berarti segera mundur, ya, segera mundur. Kemudian untuk cara izinnya jangan terlalu kerap teh, ya, tok assalamualaikum, tok assalamualaikum, terus 3 kali habis masaknya. Arek nu ka 4 kali, aduh. Tidak seperti itu. Jadi supaya tertib, tenang. Ya, tok dulu, ya, ketuk pintu, kalau ada bel, assalamualaikum, tunggu dulu. Kenapa? Khawatir sedang sholat yang di dalam rumah, khawatir sedang di dapur, khawatir sedang di dalam kamar mandi, ya, maka jangan tergesa-gesa, karena jatah kita hanya 3 kali, itu ketok saja. Tapi jangan juga nunggu setengah jam, 1 kali ketok setengah jam, kemudian setengah jam, enggak, ya. Jadi kira-kira kalau di dapur itu kira-kira sudah ke depan, kita punyalah perkiraan.
Ya, kalau yang di kamar mandi mungkin sudah selesai hajatnya seperti itu, supaya kita tidak kemudian sudah jauh-jauh datang kembali lagi seperti itu. Maka supaya tenang, ketuk pintu, assalamualaikum, tunggu sebentar. Dan ketika menunggu, perhatikan, tidak boleh menghadap pintu. Jadi pas ngetok, tok tok tok, assalamualaikum, berbalik badan. Ya, berbalik badan. Ya. Noong, ulah ditoong. Apalagi noong, tidak boleh. Ya. Kita hanya di depan pintu saja tidak boleh, kamu ulah kilik toong gitu ya. Tidak boleh. Gitu. Dan menghadap membelakangi pintu. Kenapa? Khawatir ketika dibukakan pintu ternyata yang buka itu seorang wanita misalkan. Nanti istrinya menganggap ataupun keluarganya menganggap, oh si bapak pulang. Pas dibuka kening batur gitu. Khawatir seperti itu. Itu salah satunya ya, untuk menjaga pandangan. Nah, jadi ketika adab kita mau bertamu, izin, salam, ketuk pintu, tertib mengetuknya dan membelakangi pintu setelah izin, setelah mengetuk. Seperti itu. Kalau sudah sampai 3 kali tidak ada, kali ketiga menunggu sebentar boleh? Boleh. Ini katilu kali nah ya, tuk tuk tuk, assalamualaikum, jangan keluar, ya tunggu sebentar, nggak ada. Baik, kalau sudah beberapa lama mungkin tidak ada, tidak masalah. Kita kemudian pergi, jangan diketuk lagi seperti itu. Nah, ketika sahibul bait sudah membukakan pintu, sudah menjawab salam, ya baru masuk ketika dipersilahkan. Kalau belum dipersilahkan masuk, jangan dulu masuk. Ya, jangan. Mentang-mentang sudah dibukakan pintu langsung masuk. Sebelum dipersilahkan, maka adabnya orang yang bertamu jangan dulu masuk. Kenapa? Khawatir di dalam masih harus ada yang dirapikan. Dan sebaiknya untuk yang punya rumah juga, supaya tidak menunggu-nunggu, berbicara. Pak, mohon maaf, Kang, punten, antos sakedap. Bade beberes heula, gitu misalkan. Gitu, izin sebentar. Ya, khawatir masih ada hordeng yang harus ditutup misalkan, masih ada aurat yang harus ditutup misalkan. Ya, maka nunggu untuk diberikan izin. Ketika sudah masuk, ya, untuk yang bertamu jangan cari kursi yang paling enak, paling empuk di mana ya. Ya. Gitu. Tidak, tapi nunggu dipersilahkan. Mangga calik baru kita duduk. Tidak cari tempat duduk sendiri. Ya, walaupun itu rumah teman kita. Ya, walaupun rumah kerabat kita. Biasakan adab seperti itu. Ya, kecuali mungkin rumah orang tua kita yang sudah biasa, rumah anak kita yang sudah biasa, gitu. Nanti kalau ke rumah orang tua atau ke rumah anak nunggu dipersilahkan, dia malah tersinggung ya. Kaos kaimah sahawae gitu ya. Gitu. Kalau untuk keluarga, tapi kalau untuk orang lain khususnya, maka menunggu untuk dipersilahkan. Nah, kemudian ketika kita sudah masuk, maka untuk adab orang yang bertamu ya supaya ghadul basar, supaya menjaga pandangan. Ketika sudah duduk di ruang tamu, ulah sakala ditingali, ya, ditingali dari ujung ke ujung, kemudian ainu kapengker ditingali, gitu ya, nggak boleh. Ya, cukuplah yang di depan kita, gitu. Tidak boleh banyak melihat sana sini untuk ghadul basar. Seperti itu adabnya, ya. Karena apa yang di luar kita, yang bukan di rumah kita itu adalah aurat, seperti itu, untuk diperhatikan. Nah, itu diantara adab-adab orang yang bertamu. Kemudian untuk yang bertamu, ya, supaya tidak berlama-lama, ya, sesuai kebutuhan, kecuali diminta oleh sahibul bait, ya, supaya orang ngopi ketika asar di tas lohor teh, ya sudah, gitu. Tapi ketika tidak ada permintaan, ya, maka kita bertamu secukupnya, sesuai dengan hajat yang sudah kita rencanakan. Ketika sudah selesai, izin, seperti itu. Ketika sudah selesai. Adapun ketika belum selesai, ya selesaikan, seperti itu. Jadi tidak berlama-lama juga ketika bertamu. Kemudian berterima kasih kepada
sahibul bait. Dan kalau bisa, bukan kalau bisa, seharusnya maka dia mendoakan. Ya, kalau sudah diberikan minum, doakan. Diberikan makan, doakan. Ya, doakan keberkahan, doakan kebaikan kepada sahibul bait. Ya, di antara doa untuk sahibul bait di antaranya mungkin salah satunya adalah Allahumma at'iman at'amani waskiman saqani. Ya Allah, berikanlah makan kepada yang berikan makan kepadaku, berikanlah minum kepada yang berikan minum kepadaku. Itu di antara doa mungkin salah satunya, ya, mendoakan keberkahan juga kepada sahibul bait. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, itu di antara adab-adab ketika kita menjadi sahibul bait dan ketika menjadi tamu. Nah, kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam ketika datang seorang tamu kepada beliau. Hal ataka hadithu baiti Ibrahim al-muqranin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Di sini Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, ketika itu datang seorang tamu yang dinyatakan waktu itu adalah malaikat, ya, yang menjelma sebagai seorang manusia. Ya, datang pada Nabi Ibrahim alaihissalam seorang tamu-tamu yang mulia. Idza dakhalu alaihi faqalu salama. Ini meneruskan adab yang tadi sudah kita sebutkan. Mereka ketika masuk mengucapkan salam dengan adab yang sudah tadi kita jelaskan. Ya. Kemudian faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin, maka Nabi Ibrahim alaihissalam segera datang kepada keluarganya ke belakang untuk mencari jamuan. Di antara jamuan yang Nabi Ibrahim alaihissalam siapkan, yang Nabi Ibrahim akan sajikan itu berupa seekor apa? Domba. Ya, bi'ijlin samin, yaitu seekor sapi. Hayam. Berarti besar, berarti ini rombongan banyak. Ya, rombongannya para malaikat menjelma menjadi manusia, ya. Maka di antara yang dikatakan oleh ahli tafsir di antaranya, ya. Nah, kalau kita lalu bagaimana mau menjamu tamunya? Apakah harus sesuai dengan tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam? Nah, tadi disebutkan menjamu apa pada adabnya? Hanya pada adabnya kita menjamu. Di awal kita katakan minimal dengan segelas air putih. Nah, di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyampaikan tentang cara menjamu tamu. Ya, dan seperti apa kita menjamu? Kalau kita melihat Nabi Ibrahim dengan yang terbaik, ya. Dengan yang terbaik. Lalu kita bagaimana? Maka Syekh Al-Utsaimin menyebutkan tamu itu bermacam-macam. Tamu itu beraneka ragam, ya. Ada tamu yang memang tamu tersebut tamu yang mulia, tamu yang memang punya wibawa yang tinggi, dengan tamu yang hanya sekedarnya, maka itu tidak disamakan tentunya. Ya, beda sekarang ketika gubernur datang dengan ada misalkan tetangga yang datang bertamu. Ya. Sekarang kalau gubernur datang atau orang besar datang, apakah kita cukup hanya dengan segelas air putih? Ya, tentu tidak. Berbeda ketika hanya yang memberikan undangan rek ngulem ataupun tetangga yang datang, ya, mungkin itu cukup dengan kita berikan air putih saja, toh juga tidak akan lama kalau tetangga yang dekat, atau kita tahu tujuannya hanya ingin menyampaikan sesuatu saja sebentar, kan nggak mungkin kita potong kambing dulu, gitu. Tapi kalau sekarang kita punya tamu besan, ya, datang jauh-jauh dari Sumatera ke sini, ya kita siapkan apa? Kambing, ya. Kalau banyak perlu sapi, ya. Yang jelas kita memuliakan sesuai dengan kemuliaan mereka, sesuai dengan keadaan mereka, seperti itu, ya. Nah, itu disesuaikan. Nah, di sini kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam begitu memuliakan, tapi dalam bentuk pemuliaan tentunya berbeda sesuai dengan tamu yang datang.
seperti tidak bisa disamaratakan, tidak bisa di semuanya. Pokoknya ngerek namu ka abi cai wadas we ciherang gitu, rek metoha ya, rek besan gitu, rek tamu agung ya, bade ustad bade saha sarua we gitu ya, karena sama ya, tidak bisa disamakan seperti itu. Nah itu masing-masing kembali kepada keadaan tamu siapa yang akan datang. Nah kemudian kata iman rahimakumullah ya. Contoh yang kedua yaitu adalah ketika tamu yang datang kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam, yang ketika mencontohkan ada sahibul bait yang tidak sopan ya, sahibul bait yang tidak bertata krama, yaitu kaumnya Nabi Lut ya. Kaumnya Nabi Lut laknatullah alaihim ketika datang untuk menguji Nabi Lut dan menguji kaumnya dengan datang segerombolan manusia, segerombolan malaikat menyerupai manusia dengan wajah yang tampan, putih dan bersih ya. Mereka kaumnya Nabi Lut mengganggu tamunya Nabi Lut. Nah ini diantara adab yang buruk. Bagaimana kita sebagai sahibul bait atau sahibul qaryah, penduduk kampung, ketika tidak mengenakan membuat nyaman tamu seseorang. Nah ini bisa dipakai ketika kita punya tetangga ya, tetangga kita kedatangan tamu, maka kita walaupun bukan kedatangan tamu rumah kita sebagai tetangganya, sebagai satu kampung dengannya, maka harus sama-sama memuliakan tamu yang datang ya. Contoh misalkan datang tamu besannya misalkan Pak Haji di sini, tetangganya kita juga harus memuliakan. Tidak kemudian lantas ketika ada tamu ke dekat tetangga kita, baik ada lain tamu orang iya, kita menyetel musik keras-keras ya, menyetel morotal keras-keras misalkan, mengganggu, itu tidak boleh. Seperti yang dilakukan siapa? Kaumnya Nabi Lut laknatullah alaihim. Mereka menggoda siapa? Tamu ya, menggoda tamunya Nabi Lut alaihissalam. Kaumnya Nabi Lut menggodanya sampai siapa? Nabi Lut marah kepada mereka. Tidakkah kalian kemudian menerima ataupun menginginkan putri-putri kami? Itu kaum Nabi Lut yang itu. Akhirnya mereka tidak mau. Ya, mereka kekeh hoyong katamu kahasep bahodas. Itu fitnah yang kala itu kemudian diberikan kepada kaumnya Nabi Lut. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ini adalah salah satu contoh ya, ketika Allah sebutkan contoh yang baik ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan contoh yang buruk ketika terjadi pada kaumnya Nabi Lut laknatullah alaihim. Nah, dan ketika itu ternyata ya dengan keangkuhan dan keingkaran kaumnya Nabi Lut laknatullah alaihim, Allah binasakan ya, Allah gantikan dengan kaum berikutnya, di mana mereka Allah tenggelamkan di dalam perut bumi, di mana mereka Allah binasakan ketika mereka kemudian menginginkan apa yang mereka inginkan, yaitu dari sesama jenis, waliyadzubillah. Rahimakumullah. Kemudian dari sabda Rasulullah SAW yang tadi juga sudah disampaikan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, ini adalah 3 rangkaian yang bisa dilakukan pada satu kesempatan ya, yaitu yang pertama, kita dikatakan sempurna iman kita kepada Allah dan hari akhir dengan memuliakan tamu, kita sahibul bait. Yang kedua, niatkan ketika bertamu dan kita menyambut tamu itu dalam rangka kita menyambung tali silaturahmi. Dan yang ketiga, jaga lisan ya, jaga lisan. 3 ibadah ini bisa kita lakukan pada tidak, walaupun dipisah bisa ya. Kita menyambung tali silaturahmi kepada siapapun ada, kita menjaga lisan kepada siapa yang ada di depan kita, baik tamu atau bukan tamu, itu bisa kita lakukan. Ini sudah dikuatkan tadi. Kemudian berikutnya dari sahabat Abi Shuraih Khalid bin Imran ketika menyebutkan masih senada dengan hadis, hanya ada tambahan. Apa tambahannya?
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu. Nah, ini ada tambahan lafaz hadis yang menjadi faidah. Apa tambahannya? Jaizatahu. Maka termasuk kesempurnaan iman seseorang kepada Allah dan hari akhir dengan memuliakan tamu plus tambahannya, plus hadiahnya. Nah, para sahabat bertanya, apa hadiah atau tambahan ketika memuliakan tamu? Kata Rasulullah SAW, yaumuhu wa lailatuhu wa diyafatu salasatu ayyamin famakana wara'a dzalika fahuwa shadaqatun. Hadis Bukhari Muslim. Kata Rasulullah SAW, hadiah untuk tamu yang dimaksud adalah kita menjamu 1 hari 1 malam. Berapa? 1 hari 1 malam. Dikatakan para ulama, ini adalah kategori wajibnya. Ya. Kemudian dikatakan wadiyafatu salasatu ayyamin, dan sunnahnya untuk sahibul bait menjamu tamu itu selama 3 hari 3 malam. Jadi batasnya 3 hari. Ya, 3 hari 3 malam. Wa ma wara'a dzalika fahuwa shadaqatun. Kalau lebih dari 3 hari maka itu sedekah. Ya, sedekah. Nah, ini juga tambahan faidah. Tadi di ada belum disebutkan. Tadi disebutkan kita bertamu itu harus bersegera. Gitu ya. Tidak boleh berlama-lama. Da bisi jadi semah. Bisi ngahesekeun nu boga imah, gitu. Maka adab kita ketika bertamu ya jangan berlama-lama. Ini mah seandainya memang butuh lama, ya, maka di sini ada keutamaan khususnya untuk sahibul bait, untuk yang punya rumah, ya. Maka di sana 1 hari merupakan kewajiban yang punya rumah untuk memuliakan tamu. Kalau ditambah 2 hari jadi 3 hari, ini menjadi sunnah baginya, mustahab baginya untuk apa? Memuliakan tamu. Lebih dari itu berupa sedekah, sedekah. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, ini memang mungkin jarang terjadi, tapi bisa saja terjadi. Yaitu tamu-tamu, misalkan tamu-tamu yang jauh, ya, tamu-tamu yang kemudian butuh tempat tinggal, ya, sementara. Kalau di kita mungkin ada anak-anak yang KKN, ya, atau ada tamu yang singgah, gitu. Dan perlu kita ketahui juga para bapak para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bab tamu ini kadang kalau orang-orang yang tidak kenal ini bisa saja sebuah ujian. Bisa sebuah ujian. Jadi tidak sedikit untuk menguji keimanan kita. Bisa saja Allah kemudian kirim seorang malaikat, ya. Jadi ketika ada orang, walaupun kita harus waspada ketika ada orang yang tidak kita kenal, tapi bisa saja itu adalah ujian dari Allah berupa malaikat misalkan, ya, seperti yang dikisahkan dahulu oleh Rasulullah SAW di kalangan Bani Israel ketika orang-orang yang kemudian dalam keadaan terpuruk dan Allah kemudian berikan mereka kemudahan, yaitu tentang kisah 3 orang manusia yang Allah berikan uji dengan tamu yang datang kepada mereka. Ada orang yang buta, ada orang yang botak, ya, dan ada orang yang satu lagi? Ada yang masih ingat? Ada yang botak, ada yang kemudian satu lagi lupa, ya. Jadi dalam kisah singkat tersebut bahasanya Allah kemudian uji ketika mereka sudah kaya, ya. Dahulunya punya penyakit yang tidak tumbuh rambut, ada. Kemudian ada yang kemudian buta, ya. Kemudian ada satu lagi penyakit apa? Ya? Ahros, ya. Kenapa? Ahros, ya. Oh, yang buduk, ya. Yang budukan. Itu 3 kisah tersebut.
ada yang rambutnya tidak tumbuh, botak terus, itu penyakit, ada yang kemudian buta, dan ada yang kemudian badannya penuh dengan luka, borok gitu ya, gitu. Kemudian Allah berikan kenikmatan, ya Allah berikan berlimpah hartanya. Kemudian ketika sudah jaya, Allah uji dengan didatangkan malaikat yang datang dengan kondisi ketika fakir, ketika dalam keadaan buruk, ya. Datang kepada orang yang botak, datang kepada orang yang tadi borokan, banyak buduk gitu ya, datang kepada orang yang buta, ya. Dua dari mereka kufur kepada nikmat Allah. Mereka mengatakan ini hasil mereka dan tidak mau memberikan sedekah, tidak mau menjamu tamu yang datang, ya. Maka langsung Allah kontan kembalikan kepada bentuk semula, waliyahzubillah. Tapi ada salah satu dari mereka yang buta, ya. Kemudian dia bersyukur kepada Allah dan meyakini apa yang ada padanya adalah milik Allah, ini titipan dari Allah, akan aku berikan kepada siapapun walaupun semuanya. Ketika orang itu meminta, tamu itu datang, dia jamu dan dia kemudian berikan apa yang diminta, yang pada akhirnya malaikat ini kemudian pamit dan dia diberikan keberkahan. Nah, bisa saja kita pun kedatangan tamu yang tidak diundang, tamu yang tiba walaupun tetap harus waspada, tetap waspada, namanya orang baru gitu ya. Tapi bisa saja itu adalah bentuk ujian yang Allah berikan dengan melalui tamu tadi. Nah, ketika misalkan ada datang orang yang tidak dikenal ataupun ada orang yang sudah kita kenal dan butuh waktu untuk singgah di rumah kita, maka berikan ketika ada. Tapi kalau rumahnya hanya sepetak, ngontrak, ya mau bagaimana? Tapi ketika Allah berikan kita kemudahan, ada kamar kosong, ada tempat yang aman, maka berikan. Nah, tadi waktunya 1 hari 1 malam, itu minimal maksimal 3 hari 3 malam. Ya, maksudnya selama 3 hari ini ya kita jamu dengan benar-benar, ya. Waktunya makan kita sodorkan makan, waktunya perlu untuk pergi kita temani, seperti itu. Adapun selebih dari itu, ya andai kita membiarkan pun, misalkan pas jatah makan, duh punten seepen manggawe milarinya lira dan caket ke mana, ke warung, ya, caket ke kota, dosa tidak berdosa. Kenapa? Sudah 3 hari. Seperti itu. Adapun 3 hari pertama, yang wajib 1 hari pertama baru dilayanan terus. Adapun setelah dari itu hanya sedekah saja. Andai kita memberikan di jam makannya, wah itu sedekah yang luar biasa. Itu menemani kemana dia ingin pergi, sedekah luar biasa. Tapi kalau sudah 3 hari, karena kita juga punya kesibukan sendiri, kita punya kebutuhan sendiri, maka berupa sedekahlah yang kita berikan kepada yang bertamu. Nah, itu yang Rasulullah SAW sebutkan. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ini diantara ya adab-adab dan kegiatan ketika kita menjadi tamu atau menjadi sahibul bait ketika ada yang bertamu pada bab adab di ikram ad-dhaif. Baik, berikutnya bab tentang memberikan kabar gembira yang insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Baik. Sampai di sini di bab ikramid dhaif, beberapa ayat dan hadis yang Rasulullah SAW sebutkan dari adab dalam bertamu atau menjadi seorang sahibul bait. Baik. Ada pertanyaan, dipersilakan. Mau haji? Ya, wallahu a'lam. Cukup? Ya. Dirasa cukup. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.